pelang-pelangan. Semua ikut saya ke Sungai Citarum. Setuju? Setuju! Ayo kita berangkat. Sartika. Ada apa, Jat? Cari si Udin. Si Udin? Memangnya kenapa, Jat? Bagaimana, Jat? Yang sudah mah sudah saja tuh, Jat. Tidak kusangka Jat masih dendam juga ya. Loh, memangnya ada apa dengan si Udin? Berani nyolek-nyolek Sartika di depan hidung saya. Ajat ini bagaimana? Katanya yang dicolek teh Sartika. Mengapa tuh marah-marahnya Ajat? Jangan-jangan kita sama-sama ke Citarum aja yuk. Ayo kawan-kawan, ikuti saya. Mampir dulu, Kang. Terima kasih, Teh. Mari. Karena jangan dulu pulang karena saya ada perlu. Katanya mau menolong saya. Mampir dulu yuk. Jangan sekarang atuh. Kalau besok bagaimana? Perlunya juga sekarang. Sebentar sajalah. Masa tiba-tiba minta surat cinta? Jangan-jangan... Ya, biar. Kasihan. Bagaimana? Sudah? Ya. Terima kasih. Nanti hadiahnya dari si Mon. Pak, katanya pemuda-pemudi sini akan ke Jakarta ya? Hah? Ke Jakarta? Jadi Bapak teh belum tahu rencana-rencana pemuda-pemudi akan ke Jakarta? Itu kan baru kabar burung, Bu. Ibu nggak lihat pernikahan Bapak? Enggak. Nanya. Coba tolong di kamar barangkali. Bu, ada Bu? Tadi bukan. Si Bapak mah kos aki-aki wae. Bu, coba tanya Tika, kapan pemuda-pemudi kita pergi ke Jakarta? Pasti dia tahu. Tika, Ada apa, Kang? ada surat buat Tika. Buat saya? Iya. Nih, Dari siapa, Kang? dari tentunya dari seseorang yang paling dekat dengan Sartika. Saya pulang dulu. Yuk, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tika, Bapak kira kamu pergi ke Jakarta. Tika yang nggak ikut ke Jakarta, Pak. Teman-teman Tika juga nggak ikut ke Jakarta. Tapi kita sudah mengirim beberapa utusan. Dikira Ibu teh, Tika sudah di Jakarta. Ibu, kalau Tika ke Jakarta, sebelumnya juga Tika ngasih tahu sama Ibu atuh. Bu, Tika dapat kiriman surat. Tika, sini, duduk dulu.
Iya, Pak. Ada apa? Ada yang ingin Bapak tanyakan pada Tika tentang apa tadi? Aduh, Biasa Bapak mah Tika sepohoan wae. udah tadi mah ingat atuh Bu. Naonnya? Oh ya, tentang rencana proklamasi kemerdekaan teh ya. Pohoan pisan bapaknya. Bapak. Iya, Pak. Baru saja Tika ikutan rapat. Ya, yang dipimpin sama Kang Karna. Peperangan Jepang melawan sekutu yang terjadi di Asia dan Pasifik kian berkecamuk, kian berkobar. Sekutu melakukan itu agar Jepang tidak terus memperluas jajahannya. Pihak sekutu menghendaki agar peperangan ini segera berakhir. Itulah sebabnya mengapa kota Hiroshima dan Nagasaki dibom. Dan akhirnya Jepang menyerah pada sekutu. Tugas kita sebagai pemuda bangsa adalah harus segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan. Untuk itu, saya akan mengusahakan Ujang Sutisna dan kawan-kawan mewakili kita. Nah, begitu Pak ceritanya. Semuanya sudah menjadi keputusan kami bersama. Ya, kalau Kang Karna menugaskan Tika ke Jakarta, mungkin Tika juga akan ikut ke Jakarta. Ujang Karna teh hebat, bijaksana, dan berwibawa. Dia mah dari kecil juga sudah jadi pemimpin. Adinda tercinta, kutuliskan surat ini untuk Adinda seorang yang datang mewakili Kakanda, membawa sejuta rasa dari lubuk hati yang paling dalam. Kakanda tidak tahu mengapa selama ini harus merasakan getaran-getaran angin yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Semoga perasaan ini bisa Adinda terjemahkan, sehingga Adinda lebih mengerti akan semua arti yang terkandung di dalamnya. Benarkah Kang Karna mengutarakan isi hati Kang Karna seperti dalam surat ini? Benarkah, Kang? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lainnya mana nih? Bentar lagi sampai. Sudah datang.
teman-teman sudah pada datang, malah menghilang. Kita karena yang harus menyambut teman-teman ini. Ayo cepat. Harus rapi dulu atuh Pak. Dandan. Dari tadi. Mereka. Selamat malam, Pak. Tak gerincang aja. Mangga terus. Tarik. Ayo atuh. Kamu udah lapar? Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda dan pemudi harapan bangsa yang Bapak cintai, kemerdekaan yang selama ini telah dapat kita raih belumlah terlalu sempurna kalau kemerdekaan itu belum diakui secara internasional. Untuk itu, marilah kita semua berusaha. Semoga kemerdekaan kita ini benar-benar akan membuat kita merdeka dalam berbagai hal. Merdeka dalam berusaha, merdeka dalam berpolitik, bersekolah, dan membangun. Bandung 23 Agustus 1945. Di sini, di kota ini, telah lahir Badan Keamanan Rakyat, dipimpin oleh Bapak Aruji Kartawinata, yang anggotanya terdiri dari anggota PETA dan HEHO. Nama-nama seperti Sutoko, Nawawi Alif, Omon Abdurrahman, Hidayat, Surya Damana, Suhari, Sukanda Brata Manggala, Abdul Haris Nasution, dan lain-lain bergabung dalam wadah pergerakan ini bersama para pemuda-pemudi lainnya. Merdeka! Saudara-saudara, seperti pernah disampaikan Pak Nasution, bahwa pihak sekutu yang memasuki kota Bandung beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Oktober 1945, ternyata telah dimanfaatkan pihak penjajah Belanda. Mereka ikut membonceng, ikut menyelundup dengan memanfaatkan kesempatan. Begitulah liciknya penjajah Belanda dengan pasukan nikahnya. Maaf, Bung Karna. Bagaimana rencana kita selanjutnya? Semua mendekat. Mulai hari ini, 29 November 1945, Kota Bandung dibagi menjadi dua bagian, masing-masing Bandung Utara dan Bandung Selatan. Sekarang, kita berada di sini. Dan ini, Gedung 1. Kita akan menggempur. Maksud saya, akan menyusup ke Bandung Utara. Kemudian menggempur markas musuh di daerah Jaur Gelis. Nah, di sini. Ada pertanyaan? Maaf Bung Karna, apakah pasukan akan tetap dibagi 3 seksi seperti yang kemarin dulu itu? Saya rasa dua seksi. Bukan begitu, Karna? Iya,
Dua saja, seperti kata Ajat barusan. Kelompok pertama akan dipimpin Bung Ajat. Kelompok alias pasukan ini akan langsung mengadakan pancingan untuk mengalihkan perhatian musuh. Kelompok dua yang akan saya pimpin langsung mengadakan penyerangan sewaktu musuh memusatkan perhatian pada kelompok Ajat. Awas, sebelum pasukan yang akan saya pimpin dalam keadaan siap, kelompok Ajat jangan dulu membuka tembakan. Nanti pasukan Ajat akan bergerak lewat pagar kawat berduri. Semua paham? Paham. Kamu harus terus dekat dengan saya. Tapi Kang Ajat, apa ini tidak nyetrum? Alah, sama Strum takut. Apalagi sama Mitalius. Ayo kita maju. Jangan maju dulu, Kang. Pasukan pimpinan Kang Karna masih di belakang. Kenapa harus bunuh mereka? Ayo cepat potong.
Sudahlah Kang Ajat, jangan terlalu memikirkan kejadian yang sudah-sudah. Mardi bisa mengerti bagaimana perasaan Kang Ajat ditinggal 4 anak buah yang gugur mendahului kita. Tapi perjalanan kita masih jauh, Kang. Masih sangat panjang. Seharusnya Karna pun menyadari akan kejadian itu. Ini malah memojokkan saya. Sartika sendiri malah memihak pada Karna. Memihak bagaimana, Kang? Sartika tahu mengapa Karna bersikap sinis terhadap saya. Mengapa Karna tidak dapat mengendalikan emosinya. Semua ini gara-gara Sartika. Saya tidak mengerti, Kang. Saya tahu Sartika lah yang pertama kali melaporkan kegagalan itu. Tanpa saya laporkan ke Karna juga Kang Karna sudah tahu. Tadi Kang Karna bilang kepada anak buahnya, serangan yang mengakibatkan gugurnya 4 orang rekan kita itu karena kecerobohan Kang Ajat. Jangan salah paham, Jat. Saya tidak menyalahkan, apalagi menekan Ajat. Hanya saja saya menyayangkan. Mengapa Ajat langsung memerintahkan untuk menyerang, sementara saya dan kawan-kawan masih di belakang? Saya tahu. Saya tahu. Saya. Jangan berkecil hati, Jat. Tetapi, kalau kita menyadarinya, jadikanlah kegagalan ini awal keberhasilan kita. Saya harap Ajat jangan terlalu menekan Sartika. Kenapa tidak? Bukankah omongan Sartika yang membuat Karna marah? Saya ingin Karna bertindak jujur. Jangan menyalahkan saya karena gara-gara mendengar omongan Sartika. Sartika, kenapa aja jadi begitu? Saya tidak tahu, Kang. Tapi akhir-akhir ini Kang Ajat bersikap lain terhadap saya. Apalagi setelah Kang Karna menyuruh Marni bergabung dengan pasukan Kang Ajat. Sementara saya bergabung dengan Kang Karna. Apa kata Ajat tadi? Katanya Sartika yang menyuruh kemarahan saya. Nggak tahu lah, Kang. Saya dituduh melaporkan tentang kejadiannya. Dan saya katakan kepada Ajat, tanpa saya laporkan juga, Kang Karna sudah tahu. Bukan begitu kan, Kang? Iya. Saya melihatnya sendiri. Kalau Ajat sudah menyerang sebelum saya datang. Bandung Selatan harus dikosongkan. Harus dikosongkan. Dan disinilah ultimatum pihak sekutu setelah pertempuran berkobar di mana-mana. Tidak. 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 Kami telah bertekad untuk mempertahankan Bandung tercinta. Daripada Bandung dikuasai penjajah, kami pilih untuk menghanguskannya. Kita harus menembus kegagalan kemarin. Hati-hati, Kang Ajat. Soalnya hati-hati sedikit. Saya tidak menyuruh kamu menghitung musuh. Ujang, kamu yang menyetir. Beres. Kita akan rebut kendaraan itu. Biar kita banyak mempunyai senjata.
Jang, Kang Ajat di mana? Ajat tuh di sana. Masih jauh, Jang. Cerewet pisan. Dari sini 2 pengkolan. Ketemu batu besar di belakangnya. Ayo Ujang rek mana? Ke Cai. Ada apa? Sedang cari. Siapa? Lu Kang Ajat. Pergi, Kang. Ada apa? Itu, Kang. Senjata rampasan sudah dihitung. Lumayan, Kang. Seorang bisa pakai 2 senjata. Semalam saya sudah ngomong. Senjata itu kirim ke Pak Sutopo di Ciparai. Ayo, cepat kerjaan. Iya, Kang. Saya lupa, Kang. Ayo cepat. Cak, ngebala. Tuh, si Kodehel. Kermicen. Kurang-kurang. Cair, dia. Tembak waing, wadah. Ada apa lagi? Jangan lamun atuh Kang. Apalagi yang akan pikirkan? Kapan persoalan dengan Kang Karna sudah selesai? Apa Kang Ajat keberatan kalau Marni ikut bergabung? Tidak. Benar? Kang Ajat tidak keberatan? Benar kan? Kang Ajat. Kalau kepada Marni mah, Akang teh acuh-acuh saja. Sudah seperti kepada Sartika. Katanya Akang tidak keberatan kalau Marni ikut menggabungkan diri. Kang Ajat! Perundingan Renville yang diselenggarakan bulan Januari 1948 membuat divisi Siliwangi nyaris tidak bisa menikmati hasil kemenangannya. Sebaliknya Siliwangi
harus segera meninggalkan kantong-kantong gerelianya untuk melaksanakan hijrah ke Yogyakarta. Cemon kue daude di bulahan, awas bom batok, rebu-rebu rada wotok, berpana di centok-centok, sieun dicap di kotok. Paduli teuing, kuring kenal bagong, nu narengcokeun, ulah rea ngomong, ieu soten diceuk tideu, kaleuweung ge kuring nudeung. Pasukan Siliwangi saeutik kemari. Oh beginilah nasibnya saudara, diosok-osok dan diadu-adu, tapi biar tidak apa asa untuk negeri kita. Naik dan turun gunung, hijrah pun tak bingung. Bu, Tika di mana? Tuh, Tika, nyawenya jangan ajak mertu melu hijrah gini. kata Kang Karna juga begitu. Katanya Kang Ajat pada tidak. Kenapa bisa begitu ya? Ih, si Bapak, atau semua harus pergi mah. Siapa yang jaga keamanan di sini? Tentu saja semua sudah diatur agar di sini tidak kosong. Terus kalau aja tidak ikut, gimana gitunya Pak? Iya ya. Iya tapi, Tika tidak seharusnya bersedih begini. Kan masih banyak teman-teman yang tidak ikut, ya kan? Setelah saya berkirim surat, Sartika kelihatannya lebih dekat dengan Karna. Apakah Sartika pikir surat itu gambaran hati Karna?
Sebab surat itu tidak saya tanda tangani dan nama saya tidak dicantumkan. Saya salah. Tika, kamu bisa bekerja sama dengan Ajat untuk mempersiapkan di sini. Ini Neneng kan? Karena sudah pergi. Ini kesempatan saya untuk mendekati Sartika. Menjelang agresi Belanda yang kedua dilancarkan, 19 Desember 1948, Divisi Siliwangi yang baru saja menumpas pemberontakan PKI Musuh mulai bergerak meninggalkan Jawa Tengah sesuai dengan perintah siasat Panglima Besar Sudirman. Kembalinya pasukan Siliwangi ke Jawa Barat harus berjalan kaki menempuh perjalanan jauh dan melelahkan, atau yang terkenal dengan istilah Long March Siliwangi. Suruh siapa? Jaga pakai makan, Siap, di masa apa? Oh, bahagia tuh Dota Pak Korpral. Yuk. Bukan korpral atuh Mas, kopral gitu. Mas, salah melulu kamu teh kalau ngomong. Gus lah, ribut. Ya minta dimaafkan saja Pak Korpral. Pak Kopral, kalau Oju itu masih banyak salah mah. Mas, coba. Batok kohok, wadah huut. Sok gitu. Buato hohok, wadah huuk. Tapi nggak apa-apa Mas ya. Mas, sebab kebudayaan kita teh banyak dialeknya. Oh iya, betul itu nggak? betul, Rip, betul. Rip, si Ojo mah mau ketembak. Cenah, tadi si Ojo ngomong pada saya, ketembak. Wah, benar Mas? Wah, ya mau. Tapi ya sedikit saja. Wah, nantinya itu saya bisa diopatin sama Jeng Sartika yang ayo itu. Lalu saya juga bisa dipegang-pegang, ditulus-tulus. Dan nantinya saya akan diam saja, diam. Pura-pura, gitu loh. Daar zijn die vuile extremisten. Vier! Mas, yang namanya tertembak biasanya berbahaya. Walau hanya tergores sedikit. Tuh, anak buahnya Soma. Iya. Hanya ujung telunjuknya saja tertembak. Modal. Ya. Masa sih gitu, Rip? Betul, Pra? Lah. Sambil memegang kepala.
Jadi peluru musuh menyerempet kuku. Ya tembus kotak. Ya pantas. Ada apa lari-lari? Siga kalengitan kabogoh wae. Ada apa? Rekan-rekan kita yang datang dari Jogja diadang musuh. Dan jaga, bunyikan bel. Oman! Di mana Pak Karna? Karena ada di parit sebelah sana dalam keadaan terdesak. Kita harus segera membantunya, Pak. Ayo. Ayo. Benar! Sartika, Kang. Mana? Itu. Ajat, kita harus segera bertindak. Kita harus segera memberi bantuan pada rekan-rekan kita di Sama Korp. Jangan hanya melihat Kang Karna. Kak Ajat, antara saya dan Kang Karna itu tidak ada hubungan apa-apa kecuali hubungan Sama Korp. Ayo cepat. Ayo, kita cari Karna.
Sartika. Kang! Kang! Akang! Kang! Akang! Sartika. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu kembali. Ajat di mana? Kang Ajat, tadi Mada ada di situ, tapi kemana ya? Oh, dasar si Ajat, seperti hantu saja cepat menghilang. Ayo, kita cari dia sekarang. Kang. Jangan sekarang. Kapan? Besok? Sartika keberatan jika saya mencari Ajat. Saya jadi bingung. Lalu ada apa dengan Ajat? Ada apa, Sartika? Mungkin pada saat inilah teka-teki itu saya harus ceritakan pada Kang Karna. Ya, meskipun resikonya terlalu berat. Katakan, Sartika. Cepat, katakan. Dulu, sebelum Kang Karna hijrah ke Jogja, bahkan jauh sebelum peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa dulu itu bukan hanya membekas sampai sekarang, juga menjadi sebuah teka-teki. Kang Karna kok malah tertawa? Oh, soal itu. Maaf, Sartika. Sebenarnya saya lah yang menulis surat itu. Sekali lagi, maaf. Sebab isi surat itu bukan gambaran isi hati saya. Kalau begitu... Sebentar. Saya menulis surat. Disuruh aja. Saya tahu, Sartika akan mengira surat itu dari saya. Karena kamu hafalkan bentuk tulisan saya, kan? Jadi... Sudahlah. Sebaiknya kita katakan semuanya pada Ajat. Biar di antara kita tetap terbuka.
kau tanyakan kepada Karna tentang rencana kita selanjutnya? Sudah. Apakah kita mau meneruskan perjalanan atau menginap di kampung ini? Ada yang lebih penting dari itu, Kang. Apa itu? Ceritanya cukup panjang. Itu bermula dari kesalahpahaman saya dulu. Maksud Sartika? Dikira saya yang mengirim surat itu bukan. Sartika kira surat itu dari Kang Karna ya? Maafkan saya, Kang. Dan saya pun harus minta maaf kepada Kang Karna. Belanda! 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 Dia telah berangkat. Marni, di mana? Di sana. Lindungi! Monyet bola! Tolong Marni, Kang. Jat, musuh terlalu kuat. Kita harus minta bantuan pada kompi lain. Sebaiknya begitu, Kang. Di Cipancar masih ada Kompi Sumarno dan Kompi Jamal. Tidak. Kalau perlu, biar saya yang hadapi sendiri.
kita telah bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan ini sampai titik darah penghabisan. Tetapi Jati, karena apa artinya lambang kepala macan Siliwangi di pengkalangan ini? Jika untuk menghadapi musuh kita mundur, ayo maju. Pasukan kita hanya sedikit. Pasukan Siliwangi, Sawetik memari! Saya titip Sartika. Saya tahu kamulah yang dicintainya. Mau keponakan saya yang tinggal di Cicadas itu naksir anak Pak Haji. Nah, untuk mengungkapkan perasaan hatinya, dia bermaksud berkirim surat. Tapi dia tidak bisa ngarang, malah menyuruh saya. Saya kan bingung mau nulis apa. Sekarang tolong Karna sajalah yang membuat suratnya. Hai Bung, kalian tak perlu gentar, lantaran di antara teman kita ada yang gugur. Esa hilang, 2 terbilang. Perjuangan tidaklah pernah berhenti. Karena mengisi kemerdekaan adalah kewajiban semua orang. Perjuangan fisik kini berganti dengan perjuangan pembangunan. Dan Siliwangi manunggal dengan rakyat, menjamin stabilitas dalam perjuangan pembangunan yang mensejahterakan rakyat.